Eh, untuk gambaran secara lokal di Asunia, sebetulnya ada sejarah yang perlu selalu diceritakan terhadap anak-anak terkait bagaimana dulu perjuangan Kiai Johari Zawawi ketika mendirikan pesantren ini, yang ketika itu masih dalam masa penjajahan Jepang. Beliau masuk di Kencong ini kalau tidak salah tahun 1942. Jadi jelas belum merdeka. Ketika itu masih peralihan dari Belanda ke Jepang, sehingga Jepang awal masuk ke Indonesia. Maka Mbah Johari berada di Kencong, mendirikan pesantren yang masih kecil, yang masih gedek gitu ya ketika itu, tahun 1942. Di tengah penungguan apakah Jepang ini betul-betul mau menolong Indonesia ataukah Jepang juga mau menjajah Indonesia. Ketika tengah menunggu itu, ternyata semakin hari semakin nampak ternyata Jepang pun berniat untuk menjajah Indonesia. Karena itu Mbah Johari juga melakukan perlawanan yang luar biasa. Ketika itu keputusan kebijakan Jepang yang ditentang keras oleh Mbah Johari, ketika Jepang memutuskan bahwa setiap zakatnya orang Muslim itu harus diserahkan kepada pemerintah Jepang, sehingga distribusi zakat itu harus melalui pemerintah Jepang. Hal itu ditolak keras oleh Mbah Johari, sehingga pada suatu kesempatan ketika di masjid, tentu dulu belum namanya Masjid Al-Falah, belum ada nama Masjid Al-Falah, tetapi sudah ada masjid. Di masjid itu ada acara pengajian khusus sebetulnya di dalam masjid. Itu Mbah Johari menyampaikan penolakannya dengan menggunakan takbir-takbir yang ada, menolak tentang pembayaran zakat melalui pemerintah Jepang. Sesungguhnya pidato itu disampaikan Mbah Johari hanya di lingkungan peserta pengajian yang ada di lingkup kecil di Masjid Al-Falah. Tapi anehnya kenapa pemerintah Jepang bisa mendengar, pemerintah Jepang bisa tahu kalau Mbah Johari berpidato menentang keputusan Jepang. Maka tiada lain tentu karena ternyata peserta yang ngaji di situ itu, meskipun dia ikut ngaji sesama Muslim, ada juga dia yang berkaki dua, sehingga kaya yo melok pengajian, tetapi sebetulnya dia adalah anteknya Jepang, sehingga kemudian orang yang ikut ngaji itu melaporkan Mbah Johari ke pemerintah Jepang. Akibat laporan itulah kemudian Mbah Johari di bawah pengejaran, sehingga suatu saat Mbah Johari ditangkap kemudian ditahan di tahanan Jepang. Tahanannya itu sekarang yang jadi SD Muhammadiyah. Jadi SD Muhammadiyah itu dulu tempat tahanan. Ditahan di situ Mbah Johari. Nah, begitu ditahan di situ, pondok ini selalu dalam pengawasan, sehingga setiap hari pasti ada tentara Jepang itu yang hilir mudik di depan itu. Mbah Johari ditahan. Nah, ketika Mbah Johari ditahan itu, kebetulan adiknya Mbah Johari yang namanya Kiai Athoillah. Kiai Athoillah itu kalau jenengan tahu abahnya Gus Laik. Abahnya Gus Laik itu adiknya Yai Johari. Itu Kiai Athoillah itu yang adiknya Yai Johari yang punya wajah yang mirip dengan Kiai Johari. Kebetulan beliau itu sambang ke sini, sambang
ke Kencong. Dari Sedan Sambang ke Kencong. Lah, ketika Mbah Kyai Athoillah itu sampai di Kencong, kebetulan Mbah Johari itu malam hari itu Mbah Johari hampir subuh, Mbah Johari itu iseng aja pamit ke tukang jaganya tahanan itu pamit, kalau pamit mau jamaah subuh di masjid. Ya tentu tidak boleh sama penjaganya, tidak boleh. Karena tidak boleh, Mbah Johari balik lagi, tidak mau ngelawan dia, balik lagi. Tetapi beliau tidak masuk, ya berada di depan gitu, duduk-duduk. Tidak tahu kenapa. Tiba-tiba 3 orang penjaga yang di depan gerbang penjaga itu, 3 orang itu tertidur. 3 orang itu tertidur. Ini yang tidak tahu ini tertidurnya itu ya krono ngantuk, apa diwacak-wacakno, tidak ngerti ini. Tidak ada riwayatnya ini. Tapi terus kemudian memang 3 orang itu tertidur. Karena 3 orang itu tertidur, Mbah Johari nyelinap keluar jamaah subuh di masjid. Habis jamaah subuh di masjid, beliau itu bimbang, ragu. Saya ini balik ke tahanan atau lari? Dia mikir-mikir, akhirnya kesimpulannya lari aja. Lari mau laporan ke Mbah Hasyim. Kan Mbah Johari itu kan muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mau laporan dulu kalau dia ditawan. Maka dia lari. Sarana transportasi yang ada yang mudah ke Tanggul karena di situ ada stasiun. Jadi itu stasiun sudah lama. Maka beliau berjalan kaki menyusuri sungai itu. Menyusuri sungai sebelah baratnya Masjid Al-Falah itu ke utara. Maunya ke Tanggul, mau ke mana? Ke stasiun. Tapi beliau tidak langsung ke Tanggul. Ketika pas ini yang kira-kira sampai Sukorno itu, entah gang berapa tapi saya tidak begitu paham. Beliau ke timur ke Sukorno. Karena apa? Mau menjumpai temannya. Lupa namanya saya, tapi seorang cala. Tahu cala? Apa itu? Sunat, tukang sunat. Itu temannya Mbah Johari. Beliau mampir ke situ. Ternyata itu di situ Mbah Johari itu dipinjami atau diberi ini tidak paham saya. Selesai dari situ itu Mbah Johari membawa topi. Konon topi ini mampu untuk berjalan cepat dan untuk tidak ketahuan orang. Itu ya. Jadi kalau dipakai itu bisa berjalan cepat dan tidak ketahuan orang. Saya tidak tahu sekarang siapa yang nyimpen topi ini. Ini kalau masih ada kan enak. Jadi betul, kemudian entah dipinjami, entah diberi. Terus kemudian Mbah Johari pakai topi itu, kemudian menuju ke Tanggul. Sampai di Tanggul, ternyata benar, sudah di stasiun itu sudah banyak sekali serdadu Jepang dan juga orang Jawa tapi yang pro Jepang. Itu sudah banyak di situ. Nah, Mbah Johari hadir di situ, ternyata serdadu itu membicarakan Mbah Johari. Mbah Johari dengar, nang Kencong ono tahanan ucul. Di Kencong ada tahanan lepas, namanya Johari. Mbah Johari, loh aku sing diomongno. Maka Mbah Johari kemudian ikut kereta menuju ke Surabaya. Ikut kereta ke Surabaya. Lah itu betul memang. Di kereta itu kan dulu kan tidak sebagaimana kereta sekarang. Kalau kereta sekarang kan begitu beli tiket dulu. Kalau kereta dulu kan tiket itu dijual langsung di dalam kereta.
Jadi tidak beli tiket dulu, jadi kayak bus itu kan langsung. Lalu itu Mbak Johari duduk itu, yang tukang nari lewat, itu dilewati. Karena semua yang lain ditarik itu, ya Mbak Johari nggak ditarik sendiri. Wah berarti gak ketok tenan ini. Jadi Mbak Johari itu dilewati. Tapi kan Mbak Johari gak enak sama sebelahnya. Sebelahnya kan tahu, oh, ini kok gak bayar itu. Jadi Mbak Johari itu begitu sampai di Tanggul, beliau turun, pindah gerbong. Ya, berarti kan kalau pindah gerbong kan teman-teman baru lagi. Jadi yang tadi kan, jadi setiap stasiun beliau pindah gerbong, setiap tahun pindah gerbong. Sampai akhirnya sampai di Surabaya, kemudian menuju ke Tebuireng, lapor terhadap siapa itu? Mbah Hasyim Asy'ari, posisi beliau yang dikejar-kejar Jepang. Nah, ketika beliau dikejar-kejar Jepang itulah Yai Athaillah itu datang di Kencong. Nah, oleh Jepang dikira Yai Athaillah itu Mbah Johari. Maka Yai Atha itu ditangkap. Yang dolan ke Kencong itu ditangkap, kemudian ditahan di situ. Jadi Mbah Atha itu maunya senang-senang pergi ke sini, malah ditangkap, ditahan. Dan tidak percaya kalau dia bilang saya ini bukan Johari. Itu tidak percaya karena memang wajahnya mirip. Wajahnya mirip. Nah, tapi ternyata tidak lama juga dilepaskan karena ketahuan juga kalau memang benar-benar bukan Mbah Johari. Nah, itulah perjuangan Mbah Johari sampai seperti itu. Dan itu santri kan. Nah, para rawuh yang saya muliakan, begitu Mbah Johari ketemu sama Mbah Hasyim, disarankan oleh Mbah Hasyim untuk ke Bondowoso. Karena apa? Di Bondowoso itu ada hakim yang orang Padi, yang aslinya Padi, yang dia itu masih pro kita, masih pro perjuangan. Disuruh menemui itu. Sehingga akhirnya Yai Johari juga menemui hakim yang di sana. Alhamdulillah berkat bantuan hakim itu, kemudian Mbah Johari diputuskan bebas, tidak di bawah kejaran, sehingga beliau bisa balik lagi ke Kencong. Sesudah, tapi di Kencong sudah porak-poranda itu, sudah tidak ada pesantren yang dibangun, itu sudah hilang. Maka kemudian Mbah Johari mulai membangun kembali. Ketika saat detik-detik sudah mulai aman, itu membangun kembali. Sampai akhirnya Jepang kalah. Sudah, ya Johari sudah mulai bisa mengaji lagi, sudah aktif lagi. Nah, kemudian hadirlah itu agresi Belanda yang kedua. Ketika itu pas Ramadan. Kalau tidak salah Mbah Johari itu ngaji Ramadan itu Bukhari. Ngaji khataman Bukhari Ramadan. Dengar kalau mulai ada Belanda hadir kembali di Lumajang. Nah, dulu kan alat komunikasi belum canggih seperti ini kan. Jadi dapat laporan dari tentara Hizbullah bahwa ada tentara Belanda sudah hadir sampai di Lumajang. Mbah Johari untuk meyakinkan benar apa enggak, karena juga Mbah Johari harus lapor ke Jember gitu katanya. Maka Mbah Johari mengutus kalau tidak salah 15 atau berapa santri diutus oleh Mbah Johari untuk menyelidiki ke Lumajang. Betul apa enggak ada serdadu Belanda di Lumajang. Maka ada 15 orang itu mau menyelidiki ke Lumajang. Dulu di sini ini ada rel. Mana ya? Oh, sini. Ini ada rel kereta. Jadi antara sebelah sininya dalamnya Mas Muhammad itu sebelah sininya itu rel itu. Sampai ya terus itu kan menghubungkan Jember Lumajang rel tersebut. Ya, karena 15 santri ini diutugasi untuk ke Lumajang, kebetulan
ada pengumuman di ini stasiun ini bahwa ada gratis sepur Kencong Lumajang. Lho jenenge santri krungu gratis, wis melok iki ae. Maka 15 orang itu ikut apa? Sepur itu ke Lumajang. Ikut sepur ke Lumajang mau nyelidiki itu. Nah, sampai di Lumajang, di stasiun Lumajang itu yang ya itulah ya, bukan Kelakah, yang Lumajang, bukan yang Kelakah, yang Lumajang. Sampai di stasiun Lumajang itu kemudian turun, ternyata betul di situ sudah ramai orang-orang Belanda, serdadu Belanda sudah ramai di Lumajang. Maka mau laporan kembali ke Kencong, mau melaporkan ke Bajowari kalau betul sudah banyak tentara. Tapi nunggu sepur itu ndak pulang ke sini masih. Sepurnya itu berangkat jam 2. Wis nek ngono kok jam 2 ae mulai nang Kencong gitu. Nunggu yang gratisan lagi. Nah, nunggu yang jam 2. Selama nunggu ya muter-muter aja di situ sekitar stasiun itu. Jam 2 ada pengumuman sepur yang akan ke Kencong berangkat, 15 orang itu berangkat semua. Naik sepur itu. Ternyata sepur ini juga sudah dicurigai oleh mereka. Sehingga begitu sepur itu berangkat, kereta itu berangkat, sampai di dia namanya Pak Tohiri Pak Tohiri tutup mulak Pak Yai Fakih Karangbendo. Nah, kan relnya kan lewat jero, jadi lewat Karangbendo. Sampai di Karangbendo itu tiba-tiba kereta itu jalannya pelan. Begitu jalannya pelan, akhirnya tempat di tengah sawah itu berhenti ternyata, nah itu serdadu Belanda mencurigai, sehingga seluruh orang diteliti. Apakah ada pejuang apa enggak? Ternyata apa? Melihat pejuang dan tidaknya itu dari mana? Dari tangannya. Kalau tangannya kasar, dilepas. Kalau tangannya halus, ditangkap. Ya, karena dulu kalau yang pejuang, dia kan nggak bekerja biasanya, memang aktivis pergerakan, tapi kalau yang bekerja itu kan mesti pekerja kasar, sehingga kalau yang tangannya kasar itu dilepas. Dari pondok 15 alus kabeh, 15 itu alus kabeh, akhirnya 15 itu ditangkap semua, kemudian digiring kembali dari Karangbendo, digiring kembali menuju ke Lumajang, jalan kaki. Dikirim kembali menuju ke Lumajang jalan kaki. Tapi yang menarik itu kan tadi berangkat jam 2, sampai situ sudah mulai sore, sehingga perjalanan menuju ke Lumajang yang jalan kaki itu sudah sore sampai hampir Temaram. Begitu mulai masuk maghrib, tadi yang asalnya itu dikawal oleh Belanda, ada yang jadi rombongan kan beberapa. Ada yang ada sebelah kanan, sebelah kiri, ada belakang. Itu jaga semua. Begitu masuk maghrib, ternyata Belanda itu takut juga. Yang di belakang itu pindah ke depan, yang di samping-samping juga pindah. Sehingga yang jaga itu di depan semua. Loh, sing jogo nang ngarep kabeh, sing mburi ucul situ-situ. Maka yang belakang itu ucul satu-satu. Nah, 15 orang itu, kalau 15 tak 17 lupa saya. Itu lepas satu-satu, akhirnya tinggal satu yang tidak berani lepas. Dia mungkin terlanjur berada di depan. Jadi yang satu tidak ucul. Akhirnya yang lain itu lepas. Yang satu ini Masya Allah disiksa itu di mana? Di Lumajang disiksa. Yang lainnya lepas tapi dia tidak berani lewat jalur normal, ada yang ke utara, dan jadi pulang sampai ke Kencong ini lewat Pondok Waluh sana, Pondok Waluh terus. Padahal mulai di mana dulu itu situ itu ada nyebrang gitu, yang belum, jadi ada yang sampai Renang gitu, baru
nyebrang sampai Pondok Waluh, terus baru pulang ke sini melapor kepada Mbah Johari bahwa di situ memang betul ada Belanda. Dan Masya Allah, maka betul kemudian tidak lama sampai sini diobrak-abrik lagi pesantren ini. Akhirnya Mbah Johari ngungsi, pindah di Dong Langkap. Jadi seluruhnya pindah ke Dong Langkap. Di Dong Langkap entah berapa lama, kemudian ketemu lagi kalau akhirnya Mbah Johari pindah ke Jatisari. Dia ada di musola di Jatisari. Di Jatisari itu hampir kepegang. Hampir. Karena ketika itu Bunyai gerah. Bunyai itu gerah di sana. Sehingga hampir kepegang. Tapi dilalah Bunyai itu berada di sebelahnya musola apa gitu. Tidak tahu, mereka tidak tahu. Sehingga alhamdulillah tidak terpegang. Kemudian karena di situ sudah mulai tidak aman, pindah lagi ke mana? Ke Mayangan. Ke Mayangan, di situ ada musola yang sampai sekarang masih ada. Itu yang pernah ditempati Mbah Johari. Di Mayangan agak lama di situ. Kemudian dari situ mulai tercium juga, kemudian pindah ke Nampu. Di Nampu ada 1 tahun. Yang sekarang ada madrasahnya itu dulu juga Mbah Johari di situ. Hampir kerasan itu di situ, tapi karena kemudian Moro Sepuhnya di sini kan sampai aman. Moro Sepuh di sini menghendaki Mbah Johari kembali lagi, akhirnya disusul kembali lagi ke sini, kemudian bangun. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi itulah perjuangan para santri dan juga Mbah Johari. Maka pantas kalau mestinya itu sudah harus diapresiasi negara mulai dulu, tapi baru akhir-akhir ini. Tapi inilah perjuangannya beliau-beliau, maka pantas kalau kita harus bersyukur, harus mensuri taladani beliau. Maka malam hari ini kita juga mendoakan beliau, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.